Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sejarah ASEAN, pendiri ASEAN, dan tujuan ASEAN. Untuk itu stay tune di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Association of Southeast Asian Nation atau disingkat dengan nama ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok di Thailand. Kenapa didirikan ASEAN? Karena pada tahun 1960-an itu rawan terjadi konflik. Selain itu juga terjadi perebutan ideologi negara-negara maju dan konflik antar negara yang dikhawatirkan dapat menghambat perekonomian. Awal mula berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara ini melakukan pertemuan di Bangkok dan mereka memutuskan untuk membuat organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Siapakah saja mereka? Mari kita lihat profilnya berikut ini. Tokoh pendiri ASEAN berasal dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Yang pertama adalah dari Indonesia, diwakili oleh Adam Malik yang lahir di Pematang, Siantar, Sumatera pada tanggal 22 Juli tahun 1917 dan wafat di Bandung pada tanggal 5 September tahun 1984. Saat itu Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua dari Malaysia. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak yang lahir di Pekan, Pahang 11 Maret 1922 dan wafat di London pada tanggal 14 Januari 1976. Saat itu jabatan beliau adalah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Negara yang ketiga adalah Thailand. Thailand diwakili oleh Thanat Khoman yang lahir di Bangkok pada tanggal 9 Februari tahun 1914 dan wafat di Bangkok juga pada tanggal 3 Maret tahun 2016. Jabatan beliau sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Selanjutnya negara Filipina. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos yang lahir di Asingan, Pangasinan 11 November tahun 1900 dan wafat di Manila 3 Februari 1986. Saat itu Narciso Ramos berprofesi sebagai Menteri Luar Negeri Filipina. Kemudian yang terakhir adalah Singapura. Singapura diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam yang lahir di Jaffna, Sri Lanka 25 Februari tahun 1915 dan wafat di Singapura pada tanggal 22 Februari tahun 2006. Jabatan beliau adalah Menteri Luar Negeri Singapura. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai tujuan ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok. Adapun tujuan didirikannya ASEAN yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki kesamaan latar belakang dan budaya yang hampir sama. Jadi, melalui ASEAN ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di negara-negara ini semakin berkembang dengan baik. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 1960-an ini masih terjadi rawan konflik antar negara. Untuk itu diharapkan dengan adanya ASEAN ini dapat meningkatkan perdamaian untuk jangka panjang khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu untuk kepentingan bersama.
khususnya hal ini dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Tujuan yang keempat yaitu memberi bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Tujuan yang kelima adalah bekerja sama secara lebih efektif, khususnya dalam pemanfaatan bidang pertanian, perindustrian, meningkatkan perluasan perdagangan dan juga komoditi internasional. Tujuan yang keenam yaitu memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Adapun tujuan yang ketujuh adalah memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional maupun regional. Bentuk kerjasama negara ASEAN ini mencakup 4 bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Yang pertama, di bidang politik. Tujuan dari kerjasama di bidang politik ini adalah untuk menjaga stabilitas politik di wilayah Asia Tenggara. Adapun contoh kerjasama di bidang politik yaitu Defense Minister Meeting atau pertemuan para menteri, kemudian pengiriman duta dan konsul, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini tujuannya adalah untuk memperkuat sekaligus meningkatkan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Contoh kerjasama di bidang ekonomi yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN, persediaan cadangan makanan, penyelenggaraan proyek industri, kawasan perdagangan bebas, dan koperasi ASEAN. Pada bidang yang ketiga yaitu bidang sosial budaya, tujuannya adalah memajukan sistem sosial dan budaya yang ada di wilayah ASEAN. Contohnya yaitu pengadaan kerjasama di bidang pariwisata, pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film, kemudian penanggulangan dampak bencana alam, dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN. Dan yang terakhir pada bidang pendidikan. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ini adalah untuk memajukan pendidikan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Contoh kerjasama yang ada di bidang pendidikan yaitu ASEAN Council of Teachers, kemudian penawaran beasiswa pendidikan, dan yang terakhir adalah Olimpiade bidang pendidikan. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komen. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.